share. Oke, kita mulai dari sini. Jadi terkait dengan perbengkelan, ini sebenarnya saya carikan dulu di kerja bengkelnya, tapi saya ambilkan topik untuk di sini terkait dengan pendinginan ya. Jadi biasa saya sampaikan untuk di mesin, terutama terutama mesin Indo atau generator atau apapun itu, saya biasanya lebih mengutamakan untuk terkait dengan cooling ya, pendinginan. Itu kita utamakan dulu pendinginan yang terkait dengan LO ya, kalau mesin ya. LO dulu, lubricating oil systemnya dulu, lube oil system. Kemudian nanti itu ada kalau pendinginan, nanti ada pendinginan yang seawater, kemudian ada pendinginan air tawarnya gitu ya. Setelah itu yang ketiga boleh kita bahas tentang fuelnya, tentang bahan bakarnya. Jadi kalau kita bicara mesin, ada lagi adminnya. Oke, jadi kalau misalnya nih pernah kasus, misalnya kasus ada trouble gitu ya. Kalau trouble itu terkait dengan misalnya nih pendinginan dengan air, dalam hal ini air misalnya contoh di sini. Itu paling enggak kan kalau kita bicara mungkin belum di kapal, kita bicara mobil, pendinginan di sini atau kalau di bengkel kalian itu kan ada pakai radiator saja itu ya. Nah, ada istilahnya radiator, kemudian kebetulan di sana sudah ada, kemarin saya lihat pendinginannya, coolernya itu air tawar yang kemarin sempat kita bantu masang untuk termometernya di sini. Nah, itu seandainya ada trouble dengan sistem pendinginan ini, nanti kan sinyal misalnya temperatur naik, kemudian akan ada alarm, ada sensor apa di situ, Reza? Seandainya air panas ini terkait dengan pendinginan. Bisa dibantu, Reza? Tulisannya Kang Reza ini. Coba di on. Kamu on itu mau apa? Speakermu itu dibuka. Oh iya Pak, maaf Pak, saya lupa Pak. Saya kira tadi tidak on Pak. Kalau alarmnya saya kurang tahu Pak, nama alarmnya Pak. Nah, mewakili teman-teman enggak apa-apa supaya interaktif. Jadi seandainya ini ada masalah dengan pendinginan, nanti kan temperatur naik nih. Nah, temperatur naik, nanti akan ada sinyal pertama alarm yang tertangkap yang menunjukkan bahwa oh ini enggak normal ini temperatur atau mesin panas nih. Nah, kalau di mobil itu kan misalnya ada mobil sedang berdiri di situ di parkir tapi mesinnya bunyi. Kadang kalian dengar itu ada suara bising seperti suara kipas nging gitu. Nanti kira-kira 2 menit, 1 menit berhenti lagi kipasnya, cetak begitu. Jadi mesinnya terdengar nggak bising lagi. Nanti kira-kira 3 menit atau 2 menit bunyi lagi kipas ini nging gitu. Nah, itu sebetulnya itu kerja otomatis dari sensor temperaturnya pendingin gitu. Ketika pendingin di dalam mesin itu sudah mulai naik, misalnya dia kasih up-nya misalnya di 80 derajat, maka kipas ini di radiator akan bergerak gitu kan, akan berputar, dia mendinginkan radiatornya. Nanti turun lagi sampai setelah kipas jalan, ketika turun di 75 misalnya, nanti kipas berhenti lagi, stop lagi. Nah gitu. Nanti kira-kira jalan lagi 2 menit, 3 menit. Kemudian kan temperatur naik lagi. Nah, nanti kipas jalan lagi gitu terus. Di kapal pun seperti itu, cuman di kapal kan nggak pakai kipas nih radiatornya. Tapi di sana ada cooler. Nah, ini nanti ada gambar saya cooler ini. Ada juga seawaternya di situ. Nah, ada kerjanya termostat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya yang panas ini adalah air. Kalau misalnya di mesin ya ininya ya yang posisi air yang sudah kena panas. Kalau yang biru ini yang sudah kena
cooling ya, pendinginan si waternya. Nah, ini cuman ini terkait dengan kerja bengkel, nanti ini juga kadang riskan ya kalau kita enggak tahu. Kalau sistem gini udah bisa lah ya. Apa ininya masih standby, Resa? Sistem gini kan sudah dapat lah ya, yang lain-lain lah ya. Nah, seperti ini. Sudah ada ya, sudah dapat misalnya ya. Ini kan misalnya ini mesin induk. Ini coolernya, press water coolernya, ini LO coolernya. Nah, ini si water. Ini ya si water pump. Di sini cuman diambil padahal nanti kalau di kapal itu ya pasti kita pastikan ada dua pompa. Misalnya ini si water cooling pump nomor 1, nanti ada nomor 2. Jadi selalu ada backupnya ya. Ini ada GS. Ya, GS ini General System Cooling Pump. Kemudian ini ada, kalau di kapal nanti ini ada high sea chest, ini isepan, ini yang di lambung ini. High itu tinggi ya, sea chest yang di atas, kemudian ini sea chest yang bawah. Nanti jangan lupa kalau kalian praktek, begitu kapal masuk ke area yang dangkal atau sungai misalnya, jangan lupa untuk ganti posisi ini. Ganti kerannya yang untuk di laut dalam sama laut atau di daerah sungai. Kalian pindah kerannya ini. Misalnya masuk ke sungai ya pakai yang high sea chest, pakai yang ini. Nah, kalau sudah masuk ke perairan dalam ya pakai low, pakai yang bawah ini. Nah, yang ini overboardnya. Jadi memang harus jeli. Makanya kemarin saya bilang nanti kalian praktek misalnya atau di kapal nanti bawa peralatan sendiri enggak apa-apa untuk kepentingan kalian sendiri. Misalnya bawa kunci Inggris kecil, bawa obeng yang bolak-balik itu main plus boleh. Kemudian bawa senter kecil itu saya selalu begitu. Kalau sekarang sudah ada kebetulan ya kalian bawa HP. Ketika ada hal penting kalian bisa langsung ambil dokumen, kalian langsung bisa fotokan di situ. Nah, kan? Syukur-syukur kalau ada yang bawa laptop misalnya, nanti kalau memori penuh langsung pindah ke laptop gitu ya. Nah, terus pastikan misalnya kemarin saya pesan misalnya tiap mesin itu ada nameplate-nya, ada papan namanya. Daripada kalian nulis kan kelamaan nih, tinggal difoto aja. Itu ada speknya pasti. Misalnya main engine tipenya apa seperti itu kan. Nameplate kan sudah ada semua datanya. Ya, Bos. Datanya ada, nanti tipenya apa segala macam. Baru nanti kalau mau browsing berdasarkan itu bisa. Tapi paling tidak data sudah kalian pegang. Semua mesin yang ada di kapal kalian pegang. Nanti misalnya pindah kapal lagi di situ selesai terus sudah kerja, pindah kapal lagi. Itu kan beda lagi, ambil lagi semua itu. Mulai dari main engine, generatornya, semua kita data lagi. Tiap kali di kapal itu beda-beda kan kita. Jadi bikin folder kan, ini kapal ini kan, foldernya ini terus perawatannya bagaimana, mesinnya seperti apa, kita punya. Oke deh, kalau ini kecil gini, ini kelihatan yang ini, shell and tube-nya ya. Siap, iya Bos, kelihatan Bos. Oke ya sudah ini aja deh, tadi tak kasih full screen kok malah ini. Yang begini juga sudah pernah lihat saya rasa atau sudah pernah bongkar-bongkar barangnya ini cooler misalnya contoh cooler diwakili Raja. Belum Bos. Belum Bos. Oke deh, ini belum Bos. Kita pastikan namanya shell and tube, jadi tabung gitu ya, ada selnya ada tabungnya. Nah, terkait dengan kerja bengkel ini di dalamnya ini coba saya ini dulu misalnya. Nah ini, misalnya dari diagram ini
ini kan di dalam tabung ini kan ada 2 media ya, ada seawater, ada fresh water-nya. Makanya ada sel tadi itu memisahkan, ada dindingnya yang memisahkan antara air tawar dan air laut. Misalnya ini, kalau ini kelihatannya ada seawater inlet, ini naik ke sini, outletnya di sini. Ini dia masuk dulu ke sini, ikut dari pointer saya ya, ke kanan. Kemudian ini ada covernya ini langsung ke sana. Ini air laut isinya. Terus keluar ke atas gini, seawater outlet. Nah, ini kebetulan contohnya kebetulan oli ya. Jadi di sini tertulis oli, oil inlet. Olinya itu di dalam sini. Kemudian out langsung ke sini. Jadi yang memisahkan itu kan 10 menit lagi. Ya tutup aja. Jadi ini air lautnya ada di dalam. Ini pipa-pipa kecil ini, kapiler ini. Anggaplah ini diameternya kira-kira 10 mili atau 12 mili gitu ya. Yang di dalam ini isinya air laut. Yang di luarnya ini, tapi masih di dalam tabung, tapi di luarnya pipa-pipa ini, itu oli misalnya. Gitu ya. Nah, biasa orang membersihkan ini saja. Ini kalau nggak bersih sempurna, ini kan bisa kita bersihkan ya, cover yang abu-abu gelap ini kita buka, di sana ada zinc anoda. Ini biasa kita sogok untuk membersihkannya. Nah, itu terkadang ini orang kapal ini ada alat khusus sebetulnya, ada sikat saja, sikat bulat begitu, sikat bulat yang dari kawat, dan tengahnya kawat tapi brass ya, wire brass, nilon lah bisa dibilang nilon, kayak kalau di rumahan itu buat bersihin botolnya atau dotnya anak-anak bayi itu yang besar. Tapi ini kecil ya, diameternya bisa 10 atau ada yang 12, menyesuaikan ini. Nah, itu nanti disambung lagi pakai ada joinnya, dia pakai ya seperti betoneser begitu, tapi ada ulirnya, kita bisa konekkan ke sikatnya itu untuk nyambung saja supaya ini panjangnya tercapai. Mungkin ini 1,5 meter atau berapa tercapai buat nyogok ke sana di dalamnya ini masing-masing. Anggaplah ini ada 50 lubang kah atau berapa lubang di sini? Ada sampai 100 juga lebih di sini. Intinya ini harusnya kita gunakan alat yang sesuai dengan instruksi bukunya ini. Jangan gunakan alat lain. Kadang orang itu pakai kawat, kadang ada pakai yang besi seperti betoneser itu tanpa pakai sikat. Nah, ini berbahaya karena ini harus tetap dijaga di dalamnya, ini harus tetap jangan sampai ada goresan. Sekali ini di dalam ada goresan, maka dia akan lebih cepat kotoran itu nempel di dalam sini. Nah, gitu. Ini permukaan harus tetap licin, makanya harus dengan sikat wajah. Nah, itu ya keras. Ini sepele, tapi kadang ini bikin banyak masalah. Sekali bersihkan ini salah alat misalnya, maka ini akan jadi masalah ya, akan banyak baret-baret di dalamnya. Nah, jadi kalau instruksinya pakai sikat ya sudah sikat aja. Nah, itu ya. Jadi maka saya biasanya setrik di situ, saya coba disiplin di situ. Jadi begitu kerja, alat kita siapkan sesuai dengan yang diminta oleh buku ini. Coba saya percepat sedikit. Misalnya ada yang seperti ini. Ini juga lebih ini namanya flat ya, yang flat plate. Rata-rata kapal sudah sekarang seperti ini. Untuk pendingin main engine-nya. Seawater cooling atau fresh water cooling sudah seperti ini. Ini lempengan-lempengan ini nanti kalian temuin dia pakai stainless. Ini fungsinya sama dengan yang tabung seperti ini. Kalau untuk air tawar, nah bentuk aslinya seperti ini nanti. Ini lempengan ini bisa sampai 300 lempeng di dalam. Nah, ini pun kalau bongkar nanti juga hati-hati, kita ukur betul ini. Ini kan plat tebal yang biru ini sebagai covernya kanan sama kiri ini. Terus ini ada baut panjang ini aslinya. Ini kalau kita berdiri
Ini lebih tinggi dari kita, mungkin setinggi pintu, bisa lebih lagi ya. Besar sekali ini. Nah, dan ini lempengan-lempengan ini. Ini lebih efektif pendinginannya daripada yang model tabung seperti ini. Nah, kan jadi luas permukaan untuk apa? Untuk pendinginannya ini lebih luas. Nah, gitu. Jadi untuk menghandle, untuk mengcover pendinginan mesin yang besar ini cukup ini. Kalau kita pakai tabung ini mungkin satu drum sebesar drum itu aja masih kurang jauh gitu ya. Masih sangat kurang. Tapi kalau seperti ini dengan kelihatan yang mungkin tebelnya ini anggaplah kira-kira cuman 50 cm atau sampai 75 cm lebarnya sebetulnya. Misalnya itu. Tapi ini tinggi ya, setinggi pintu. Nah, itu untuk mesin besar udah cukup. Nah, ini juga harus lebih hati-hati lagi terkait kita kerja bengkel untuk membersihkannya. Nah, ini karena stainless, kadang itu ada kerak-kerak apa di situ ya. Kita nggak boleh pakai sikat kawat apa, nggak boleh. Ini ada chemical khusus sebetulnya untuk membuka ini di apa. Ketika ini kita sudah bisa bongkar semua, kita taruh dalam seperti drum baknya gitu, bak khusus, kita rendam. Jadi nanti kerak-kerak yang dari air laut itu bisa rontok sendiri. Nanti tinggal nyikat, enggak terlalu susah nyikatnya, juga pakai nilon. Enggak boleh pakai alat yang lebih keras dari ini, nanti gores gitu ya. Nah, cuman ini harus lebih hati-hati lagi yang tipe seperti ini memang. Nah, di masing-masing lempeng ini ada karetnya, karet packingnya. Seperti ring begitu ya, seperti o-ring begitulah jenisnya packingnya itu. Ini masing-masing harus nempel sempurna di lempengnya ini. Ini sekali bocor, wah ini sudah bongkar ya segini lagi. Ini pun juga harus begitu install ulang, ini harus sama persis. Lebarnya ini kita ukur dulu berapa, itu harus persis sampai dengan milinya ya. Misalnya 50,3 mili ya, pastikan sesuai itu. Gitu ya. Wah, bentar, ini berapa menit lagi kita punya ini? 3 menit lagi. Mungkin ini materi nanti bisa saya share di di kelas itu pakai PDF-nya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita sambung di sesi yang di kelas itu aja deh ya. Ini nanti mungkin videonya terlalu panjang ini memorinya. Mungkin Reza mewakili, barangkali ada pertanyaan. Ini kayaknya 3 menit lagi. Siap, tidak ada, Mas. Ya, mungkin nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ya, nanti saya share aja enggak apa-apa ini di contoh. Ini contoh dari sini. Tak kasih bahan ini kan misalnya nanti ini terkait dengan kerja bengkelnya di mananya gitu ya, untuk untuk instruksi seandainya ini perlu ada dan perawatannya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Saya rasa dengan waktu dengan singkat, tapi kita tetap bisa jalankan pembelajaran ya jarak jauh ini. Memang kondisinya seperti ini, kita maklumi saja. Saya berharap tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua yang di sini. Siap. Terima kasih, Mas. Oke, jadi sementara